Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala al-habibil mustafa wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi jama'in, amma ba'd. Bersyukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan mengucapkan Alhamdulillahi rabbil alamin. Bersalawat kita kepada junjungan kita ini Habibana wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kelak dengan kita mengucapkan salawat kepada junjungan kita, di akhir nanti kita mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, untuk mempersingkat mukadimah, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Neza Rifani. Saya berkuliah di STM Nusa Batam dengan mengambil jurusan Pendidikan Agama Islam. Yang terhormat Bapak dosen Bayu selaku dosen pengampu matkul akhlak tasawuf. Di sini izinkan saya untuk membuat video tugas UAS dengan mengambil materi akhlak terpuji dan akhlak tercela. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang pengertian dari akhlak terpuji dan akhlak tercela. Dalam teks ajaran agama Islam adalah ajaran yang bersumber pada wahyu Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an, dalam penjabarannya terdapat pada hadis Nabi Muhammad SAW, masalah akhlak dalam Islam mendapat perhatian yang sangat besar. Berdasarkan bahasa, akhlak berarti sifat atau tabiat. Berdasarkan istilah, akhlak berarti kumpulan sifat yang dimiliki oleh seseorang yang melahirkan perbuatan baik atau buruknya. Konsep akhlak menurut Al-Ghazali adalah sifat yang tertanam dalam jiwa seseorang. Darinya lahir perbuatan yang mudah tanpa pertimbangan pikiran terlebih dahulu. Akhlak meliputi jangkauan yang sangat luas dalam segala aspek kehidupan. Akhlak meliputi hubungan hamba dengan Tuhannya, yang dinamakan juga dengan vertikal dalam bentuk ritual keagamaan dan berbentuk pergaulan sesama manusia, dinamakan juga dengan horizontal, dan juga sifat beserta sikap yang terpantul terhadap semua makhluk alam semesta bagi seorang muslim. Tujuannya sebagaimana persoalan yang telah disebutkan atau dibahas di rumusan masalah, maka tujuan diadakannya penelitian ini sebagai berikut. Yang pertama, untuk mengetahui pengertian akhlak. Yang kedua, untuk mengetahui dasar-dasar akhlak terpuji dan tercela. Dan yang ketiga, untuk mengetahui macam akhlak terpuji dan tercela. Lanjut dengan rumusan masalah. Yang pertama, apa pengertian dari akhlak? Dan yang kedua, apa pengertian akhlak terpuji dan tercela? Dan yang terakhir, yang ketiga, apa macam akhlak terpuji dan tercela? Dilanjutkan dengan pengertian akhlak mahmudah. Dalam bahasa bisa diartikan baik, dalam bahasa Arab disebut dengan khair, dalam bahasa Inggris disebut dengan good. Dari beberapa kamus dan ensiklopedia diperoleh pengertian baik sebagai berikut. Yang pertama, baik berarti sesuatu yang telah mencapai kesempurnaan. Yang kedua, baik berarti menimbulkan rasa keharuan dalam keputusan dan dinamakan juga dengan kesenangan persesuaian. Dan yang ketiga, baik berarti sesuatu yang mempunyai nilai kebenaran atau nilai yang diharapkan dan memberikan keputusan. Dan yang terakhir, yang keempat, sesuatu yang dikatakan baik bila ia mendatangkan rahmat atau berperasaan senang atau bahagia bila ia dihargai secara positif. Jadi, akhlakul karimah berarti tingkah laku yang terpuji yang merupakan tanda kesempurnaan iman seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhlakul karimah dilahirkan berdasarkan sifat yang terpuji. Orang yang memiliki akhlak terpuji ini dapat bergaul dengan masyarakat luas karena dapat melahirkan sifat saling tolong-menolong dan menghargai sesamanya. Akhlak yang baik bukanlah semata-mata teori yang hanya dikeluarkan dengan mulut, melainkan akhlak sebagai tindak tanduknya manusia yang keluar dari hati. Akhlak yang baik merupakan sumber dari segala perbuatan yang sewajarnya. Lanjut tentang akhlak tercela, dinamakan juga dengan akhlak mazmumah. Akhlak mazmumah tercela adalah perbuatan yang tidak dibenarkan oleh agama Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Contohnya bisa kita paparkan dengan hidup kotor, berbicara jorok, kasar, bohong, sombong, malas, durhaka, khianat atau iri atau dengki, membangkang, munafik, hasut, kikir dan sebagainya. Sifat-sifat yang memaparkan tentang
sifat tercela. Banyak lagi menjelaskan dari perbuatan, contohnya seperti perbuatan dosa besar seperti mabuk-mabukan, berjudi, zina, mencuri, mengkonsumsi narkoba atau israf tahbidar. Tadi saya telah menjelaskan tentang pemaaf. Sekarang lanjut dengan hasud. Apa yang dinamakan dengan hasud adalah sikap suka menghasut dan mengadu domba terhadap sesama. Menghasut adalah tindakan yang jahat dan menyesatkan karena mencemarkan nama baik dan merendahkan derajat seseorang, dan juga karena mempublikasikan hal-hal jelek yang sebenarnya harus ditutupi. Saudaraku sedang membaca, tahukah antum bahwa iri, dengki, dan hasud itu adalah suatu penyakit? Pada mulanya iri yaitu perasaan jika kita tidak suka atau dibiarkan tumbuh iri hati akan berubah menjadi kedengkian. Penyakit kedengkian jika dibiarkan terus akan berubah menjadi penyakit dan lebih buruk lagi, yaitu hasud. Baik, yang terakhir saya akan menyimpulkan tentang akhlak terpuji dan akhlak tercela. Akhlak Islamiyah dibagi menjadi dua, akhlak mahmudah, fadilah, yaitu akhlak yang terpuji, dan macam-macam dari sifat terpuji adalah ikhlas, pemaaf, tawakal, adil, rasa malu, dan lainnya. Sedangkan akhlak mazmumah dinamakan juga dengan ghabihah, yaitu akhlak yang tercela. Macam-macam seperti penyakit hati antara lain disebabkan karena ada perasaan iri, dengki, hasut, ibah, dan namimah. Dan untuk menghindari sifat tercela tersebut, sebaiknya kita harus berbanyak beribadah, biasakan berbagi, bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala, pahami keterbatasan manusia dan menjaga silaturahmi. Baik, mungkin itu saja bisa dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, karena yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan yang salah datangnya dari diri saya sendiri. Illal liqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.